Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab simple random sampling yang beranggotakan saya Muhammad Afif Furqon NIM 001. Saya Wanda Permatasari NIM 003. Saya Muhammad Novanto Syafikri, NIM 016. Saya Yunita Eka Miladiana NIM 031. Saya Yusril Zamendra NIM 040. Yang akan menjelaskan pengertian dan dipergunakan pada kondisi yang akan dijelaskan oleh Wanda Permatasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi simple random sampling adalah subset dari populasi statistik di mana setiap anggota subset memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode sampling ini merupakan investopedia dimaksudkan untuk menjadi representasi kelompok yang tidak bias. Metode ini adalah yang paling mudah dari semua metode pengambilan sampel probabilitas. Ini karena simple random sampling hanya melibatkan satu pemilihan acak dan hanya memerlukan sedikit informasi mengenai populasi. Berhubung menggunakan pengacakan, maka setiap peneliti yang dilakukan terhadap sampel ini harus memiliki validitas internal dan eksternal yang tinggi. Meski demikian, penggunaan sampel random sampling bisa menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, sebaiknya metode ini digunakan untuk situasi-situasi berikut. 1. Terdapat data yang cukup lengkap mengenai populasi. 2. Setiap anggota populasi dapat dihubungi dengan mudah. 3. Kamu memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya. Jika tidak dapat memenuhi 3 situasi di atas, sebaiknya kamu menggunakan metode sampling lainnya yang lebih mendukung. Berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Novanto Syafikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cara pengambilan sampel dan rumusnya. 1. Tentukan populasi yang akan menjadi target riset pasarmu. Ini termasuk menentukan demografi seperti usia, latar belakang, pekerjaan, dan sebagainya. 2. Hitung jumlah responden sampel yang dibutuhkan, interval kepercayaan yang paling umum dan level yang digunakan masing-masing adalah 0,05 dan 0,95. Kamu bisa menggunakan sampel SIS kalkulator jika kesulitan menghitung jumlah responden yang dibutuhkan. 3. Lakukan pemilihan responden secara acak. Ini bisa dilakukan dengan menyebarkan undangan survei melalui email pelanggan yang menjadi target responden dan menunggu hingga respon yang diterima mencapai jumlah responden yang ditargetkan. 4. Kumpulkan data yang didapatkan dari responden dan analisa. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yunita Eka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tidak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti wilayah geografis dan lain-lain. Selain daftar lengkap elemen populasi survei dengan informasi yang akan diteliti. Rumus yang digunakan relatif mudah diterapkan untuk populasi kecil. Kekurangan.
akan menjadi mahal dan tidak mungkin dikerjakan untuk populasi besar karena semua elemen harus diidentifikasi sebelum diambil sampel. Biaya akan menjadi mahal jika sampel yang diambil tersebar secara geografis. Persyaratan sulit terpenuhi. Ya, untuk slide terakhir akan dibacakan oleh Yusril Iza Mahendra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dengan Saudara Yusril. Baik, akan saya bacakan contoh kasus. Jumlah siswa di sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Seseorang melakukan penelitian untuk tujuan tertentu. Peneliti memiliki daftar 100 orang populasi di suatu daerah dan ingin memilih beberapa orang untuk jadi sampel, semisal 50, dengan cara pengacakan dengan metode model arisan, pertama-tama dengan menandani semua daftar populasi 1-100. Setelah itu mengacak dengan aplikasi atau manual mengeluarkan satu persatu. 50 orang yang keluar maka akan menjadi sampel penelitian tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.